Berbagai situs judi online telah diblokir pemerintah, tetapi akibat ulah hacker, praktek judi online kembali marak di tanah air hingga melibatkan perputaran dana ratusan triliun rupiah per tahunnya. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat keamanan cyber Vaksin.com, Alphonse Tanujaya. Selamat sore, Pak Alphonse. Selamat sore. Baik. Pak Alphonse, kenapa hacker yang mengancam keamanan siber itu masih terus bermunculan di Indonesia? Apakah memang aturan yang selama ini ada tidak cukup membuat jera para hacker ini, Pak Alphonse? Sebenarnya judi online ini kaitannya bukan dengan hacker ya. Jadi judi online ini kaitannya dengan penegakan hukum. Identifikasinya mudah, ada OJK, ada PPATK. Itu dengan mudah bisa ditelusuri. Hacker yang tertangkap ini kan cuma mengalihkan link aja, link diblokir oleh Kominfo, lalu dia berikan link baru. Jadi ini bukan masalah hackernya, mau tangkap hacker patah satu tembus 1000 gitu loh. Tetapi kalau sekarang sudah ada satgasnya, ada PPATK, ada OJK, ada Kominfo, ada kepolisian. Saya pikir kalau ada keseriusan ini bisa dibasmi kok. Setiap judi online muncul dalam bentuk apapun, baik mau di sosial media, di Instagram, mau di SMS atau apa, mereka pasti membutuhkan penjudinya untuk melakukan transfer. Dan lakukan transfer itu kan ke rekening. Nah, di sini ada OJK, ada PPATK, langsung bisa ditelusuri rekeningnya, ditelusuri sumbernya, larinya kemana. Lalu ada kepolisian yang bisa ditangkap. Jadi harusnya kalau ada keseriusan untuk memberantas ini, saya yakin Satgas ini akan berhasil kok. Sangat mudah, dan pihak berwenang itu dan Satgas memiliki semua kewenangan dan kemampuan untuk memberantas judi online ini. Oke, kenapa baru sekarang dibentuknya Satgas ini? Apakah menurut Anda ini sudah terlambat begitu? Karena kan kerugian per tahun ini mencapai ratusan triliun rupiah, Pak Alphonse. Ya, kemarin kan awalnya Kominfo berusaha memberantas dengan cara blokir. Tetapi kan yang terjadi adalah permainan kucing-kucingan. Diblokir situs satu, dia pindah ke situs lainnya. Atau diblokir di situs yang satunya, lalu mereka menggunakan metode yang lain gitu loh. Jadi kita tidak perlu blokir sana, blokir sini, ditangkap saja. Aktor pelakunya nggak jauh-jauh kok, nggak banyak. Ujung-ujungnya belasan orang juga, itu aja gitu loh. Jadi kalau hanya memblokir aja tidak bisa. Lalu kami sarankan supaya pihak kepolisian, Kominfo, dan ada satgasnya. Sekarang ada PPATK, ada OJK. Saya pikir ini sudah cukup, lebih dari cukup untuk memberantas judi online ini. Jika serius ya, kalau tidak serius dalam arti mungkin ada faktor X yang kita tidak inginkan, ya bisa saja judi online ini terkesan mau diberantas, tetapi kok nggak bisa diberantas. Kok sulit banget. Ya itu faktor X-nya yang perlu diteliti dan diselesaikan. Baik, jadi artinya ini tergantung keseriusan dari tim Satgas begitu ya untuk memberantas judi online, dan bagaimana sebenarnya membuat sistem kerja dari Satgas ini bisa efektif begitu untuk memberantas judi online dan juga ancaman-ancaman siber lainnya, Pak Alphonse. Ya betul, sebenarnya Satgas ini sudah kalau kami lihat dengan bergabungnya PPATK, OJK, kepolisian, dan Kominfo di sini sudah lebih dari cukup. Dan pemerintah kalau apalagi ada perhatian dari presiden, saya pikir mereka bisa melakukan tindakan yang serius dan menghentikan judi online ini sehingga tidak memakan korban masyarakat. Di samping juga kita melakukan penyuluhan ke masyarakat ya, supaya dewasa dalam pengelolaan finansialnya. Jangan mengharapkan uang yang instan dari judi, yang jadi orang uangnya makin sedikit, masyarakat susah, malah makin susah lagi. Apakah memang modus-modusnya itu sebenarnya modus lama begitu ya, yang dilakukan oleh para penjual ataupun hacker dari judi online ini begitu untuk memasarkan judi online ini? Bagaimana Anda melihatnya, Pak Alphonse, terkait dengan modus-modus yang ada saat ini? Sebenarnya modusnya sih tidak jauh berubah ya kan. Jadi pada prinsipnya mereka akan berusaha mencari korbannya lalu menggunakan berbagai media.
Jika media yang ada diblokir, dia akan mengganti medianya. Tetapi intinya mereka butuh korbannya untuk menyetorkan uang. Mereka butuh rekening. Jadi kalau misalnya rekening itu bisa ditelusuri, itu udah ketahuan aktornya. Saya pikir PPATK lebih dari pintar, lebih pintar dari kita untuk menentukan hal ini, dan di mana adanya kepolisian juga mereka jauh lebih pintar. Jika benar-benar dari pihak Satgas ini serius dan ingin memberantas dan tidak masuk angin tanda kutip, ya kami yakin ini bisa diberantas. Tapi memang jadi pertanyaan, kenapa ini bertahun-tahun nggak bisa diberantas? Itu jadi satu pertanyaan yang membingungkan kita. Dari sisi kemampuan, dari sisi akses, dari sisi teknologi, ini tidak susah kok. Cuman dari sisi niat dan keseriusan saja ya untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk kasus peretasan yang terbaru, software judi online ini dipasarkan bahkan melalui aplikasi salah satu marketplace ternama tanah air. Kenapa ini bisa terjadi, Pak Alphonse? Jika dipasarkan melalui marketplace ternama atau ada aplikasi resmi yang memasarkan judi online ini, perlu dilakukan tindakan yang serius dan penegakan hukumnya dilakukan, dan marketplace itu yang harus bertanggung jawab kenapa sampai hal ini bisa lolos. Dan memang dengan adanya keseriusan dan ketegasan dalam penegakan hukum ini, nah hal ini akan mencegah hal yang sama terjadi. Marketplace-nya diberikan peringatan, jika tidak mengindahkan atau terjadi lagi diberikan hukuman. Ya, dengan hal penegakan hukum yang tegas dan jelas seperti ini, ya tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Oke, lalu terkait dengan pengawasan yang akan dilakukan oleh Kominfo ditambah lagi Satgas begitu ya. Ke depan ini seharusnya bagaimana? Karena kan situs judi sudah terblokir, tapi ini bisa diakali begitu ya oleh tersangka. Sistem pengawasan seperti apa yang harus diperkuat lagi ke depan dengan ancaman cyber security yang terus meningkat, Pak Alphonse? Secara teknis, di Indonesia, untuk negara Indonesia, untuk memblokir itu tidak efektif. Jadi ada 1001 cara. Mereka bisa pakai situs lain, pakai situs forwarder, mau pakai VPN dan sejenisnya. Yang paling efektif adalah menelusuri sumber dananya, menelusuri follow the money, sumber uangnya, menelusuri aktornya, lalu ditindak aktor intelektualnya. Kalau sudah ditindak ya selesai gitu loh. Ya harusnya kalau ada aktor yang muncul lagi, ditelusuri lagi, ditindak lagi. Rasanya hal itu tidak sulit lah, daripada melakukan blokir sana, blokir sini, nanti dia pindah lagi, blokir lagi, pindah lagi, blokir lagi. Itu ya pekerjaan yang menurut saya kurang pintar gitu loh. Kominfo kan semuanya pintar-pintar ya, harusnya mengerti bahwa ngapain diblokir kalau dia bisa pindah lagi. Tangkap saja orang yang melakukan judi online itu kan. Jadi pemblokiran sama sekali tidak efektif ya, Pak Alphonse? Ya, pemblokiran tidak efektif. Dengan mudah sangat bisa dikelabui. Banyak cara untuk mengelabui pemblokiran. Kalau udah pakai VPN udah nggak bisa diblokir lagi kan. Ya, oke. Tersangka juga melakukan peretasan terhadap beberapa situs milik pemerintah hingga swasta begitu ya. Bagaimana Kominfo dapat menjamin rahasia negara dan data masyarakat itu aman dari para hacker, Pak Alphonse? Jadi sebenarnya yang situs pemerintah, situs pendidikan dan situs lainnya yang dipakai untuk mempromosikan judi online itu sebenarnya mereka mencari kelemahan dari situs itu, lalu mereka menyelipkan iklan-iklan judi online. Tetapi ketika diklik iklannya, dia akan menuju ke server judi online juga gitu loh. Jadi kalau memang ada satgasnya tinggal membuat tim, lalu sekarang silakan kamu munculkan judi online-nya. Apakah SMS? Saya juga masih sering terima. Apakah melalui WhatsApp? Apakah melalui media sosial? Diklik saja, diikuti. Oke, daftar. Buat satu tim yang melakukan pendaftaran. Ketika daftar, akan diminta untuk setor uang kan. Nah, dari setor uang itu tinggal dicek rekeningnya. Semudah itu. Udah cek rekeningnya, PPATK kan punya semua catatannya gitu loh. Kalau udah punya catatannya, serahkan ke pihak berwenang, ke pihak kepolisian. Lalu ditelusuri siapa orangnya di belakangnya, ya kan. Dari sana, saya pikir pihak Satgas ini lebih dari cukup lah untuk mengatasi hal ini. Kalau memang ada keseriusan. Baik, kalau memang ada keseriusan kita akan terus kawal dan juga amati seperti apa efektifnya pekerjaan dari Satgas Pemberantasan Judi Online nanti ke depan.
Terima kasih Pak Alphonse Tanujaya sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.